Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Kali ini saya akan mencoba memenuhi satu permintaan dari sahabat saya, yaitu saudara Andiana, yang meminta untuk diberikan satu tutorial tentang bagaimana cara mengiringi atau memirik lagu papatet dengan cara dipasif. Nah, oleh karena tabuhan pasifan antara satu pemain kecapi dengan pemain kecapi lainnya itu berbeda, maka pada kesempatan ini saya akan mencoba memberikan satu pola-pola dasar pasifan atau motif dasar pasifan yang sudah saya susun tahun 2003 ya. Jadi waktu itu saya sudah menulis buku metode pembelajaran kecapi indung yang isinya tentang pola-pola dasar pasifan, kemperangan, dan tabuhan kait. Nah, maka ketika saya memberikan tutorial pada kesempatan ini, tentu saja saya akan merujuk pada buku ini. Dan perlu juga saya sampaikan bahwa buku ini sampel yang saya gunakan waktu itu adalah versi atau gaya tabuhan pasifan Pak Ugeng Sukri. Nah, tentu saja pada kesempatan ini saya tidak bisa memberikan semuanya bagaimana versi tabuhan Pak Rukruk, misalnya Kang Toto Sumadi Praja, termasuk juga pemain kecapi lainnya. Nah, ini tentu saja tidak bisa saya sampaikan pada malam hari ini karena mungkin akan terlalu panjang videonya. Oleh sebab itu cukup satu sampel saja, yaitu versi tabuhan Pak Ugeng Sukri. Silakan untuk dilihat bagaimana pola-pola dasar pasifan, khususnya terkait dengan pirigan lagu papatet. Baiklah, untuk mempelajari bagaimana tutorial pirigan lagu papatet, terlebih dahulu perlu mengenal berbagai pola dasar pasifan atau bisa juga disebut motif dasar pasifan dalam pirigan pasifan, khususnya untuk lagu papatet. Memang ada beberapa pola dasar pasifan atau bisa juga disebut motif dasar pasifan. Yang pertama, saya ingin memperkenalkan bagaimana pola dasar pasifan merean. Nah, pola dasar pasifan merean ini bisa diawali dengan nada mi, bisa juga dengan nada la, atau bisa juga dengan nada da. Itu bergantung pada lagunya. Sebagai contoh, misalnya pola dasar merean yang diawali oleh nada mi, misalnya ini. Nah, ini dilakukan dalam tempo lambat ya. Dalam tempo yang biasa ya, sesuai dengan lagunya. Nah, biasanya seperti ini. Ini agak cepat daripada tempo yang tadi. Sekali lagi ya. Motif dasar atau pola dasar merean ini bisa juga dilakukan pada nada yang lainnya. Misalnya yang diawali oleh nada la, misalnya seperti ini.
itu dilakukan dalam tempo lambat. Kalau dalam tempo yang biasanya, yang seharusnya seperti ini. Nah, ini bisa dilakukan berulang-ulang ya, bergantung pada kapan nanti vokal atau juru memaos masuk membawakan satu prasa melodinya, bergantung pada lagunya nanti. Kalau dalam nada da, kalau pada nada da misalnya seperti ini. Nah, itu jadi prinsipnya sama ya, baik yang diawali oleh nada mi, nada la maupun nada da ya. Nah, kemudian yang kedua ada tabuhan atau pola dasar, tabuhan ambahan. Nah, pola dasar ambahan juga bisa dilakukan di nada yang berbeda-beda ya, bisa pada nada mi, la, da dan sebagainya. Ini salah satu contoh pola dasar ambahan. Misalnya ini pada nada mi. Sekali lagi. Nah, bisa disertai dengan goong, misalkan begitu, atau tidak pun nggak apa-apa, tergantung nanti konteksnya. Kalau diteruskan kepada pola yang lainnya tidak pakai gong pun tidak apa-apa. Nah, barusan itu sebetulnya digabungkan antara pola dasar merean dan ambahan. Kalau ambahannya itu sendiri ya seperti ini, misalkan dari nada mi. Itu kalau pakai goong, kalau tidak nah, gitu. Jadi tabuhan yang biasanya dalam tempo yang sewajarnya bisa seperti ini. Ini kalau digabungkan dengan yang tadi merean. Ini pertama merean dulu misalnya. Bisa pakai gong atau tidak. Nah, itu tambahan. Yang ketiga, pola dasar atau motif dasar golosor. Nah, golosor itu bisa juga diawali dengan nada la, nada mi atau nada na, tergantung pada lagunya. Kalau misalkan golosor yang dari la, misalkan, nah ini tabuhan golosornya itu sendiri, misalkan kalau mau jatuh pada nada mi, atau misalkan kalau diawali dari nada mi, nah ini dari mi, nah itu disebut glosor 5 ya. Ada juga glosor 2 atau mi seperti ini. Glosor 5 maksud glosor 5 itu jatuhnya pada nada 5. Kemudian glosor 2 atau mi itu jatuhnya pada nada 2, nada mi. Nah, kalau kita gabungkan ya antara tadi yang ketiga tadi merean, ambahan sama glosor, ini kira-kira seperti ini. Ini dalam tempo lambat.
Itu ambahan. Mau ke glosor pakai nada penyambung. Nah, kalau dimainkan ya ketiga pola dasar tadi, mulai dari merean, kemudian ambahan, dan disambung dengan glosor atau dilanjutkan dengan glosor dalam tempo yang biasanya. Nah, ini kira-kira seperti ini. Berarti kita sudah mempelajari 3 pola dasar pasiyupan ya. Pertama tadi merean, kemudian ambahan, dan ketiga glosor. Nah, di samping itu ada juga pola dasar atau motif dasar papageran turun. Misalnya papageran turun yang nanti jatuhnya sampai nada la. Jadi turun ya, dari la menuju la lebih tinggi lagi dalam 1 oktav atau 1 gemyang. Kalau misalkan papageran turun disambung dengan glosor yang tadi, yang ketiga, bisa seperti ini. Maaf, ulangi. Dalam tempo yang biasanya. Nah, jadi kalau keempat pola dasar tadi mulai dari merean di nada mi ya, kemudian dilanjutkan dengan ambahan, kemudian dilanjutkan ke motif dasar atau pola dasar glosor, dan kemudian papageran turun. Ini kira-kira seperti ini ya. Ini kita menggunakan 4 pola dasar pasiyupan mulai dari merean. Ini tempo sedang ya. Nah, ini masih dalam pola dasar merean. Nah, ini berulang-ulang bergantung pada lagunya. Tidak mutlak 1 kali, 2 kali, atau 3 kali, bergantung pada lagunya. Berarti kita harus nunggu sejauh mana nanti lagu masuk atau membawakan ornamen ya. Nah, itu sampai di situ. Nah, kalau tabuhan glosor tadi yang ini mau disambungkan dengan papageran turun, maka nada la ini ya itu ditabuh oleh telunjuk kiri. Nah, sama ini misalkan. Nah, kenapa harus tangan telunjuk kiri? Karena mau disambung dengan papageran turun. Jadi kalau misalnya disambung lagi ke glosor ya dari papageran turun yang barusan, itu tinggal di ini saja. Setelah ini disambung karena mengakhiri frase, maka nada la tadi dimainkan oleh telunjuk kanan karena harus diakhiri dengan goong ini. Nah, kita sambung yang tadi dari merean, ambahan, glosor, papageran turun, dan dilanjut dengan glosor. Berarti sekarang kita menggunakan 5
pola dasar pasiepan atau 5 motif dasar pasiepan. Mulai dari merean dari nada mi. Ulangi ya. Yang 5 motif dasar itu atau pola dasar yang barusan itu sebetulnya bisa digunakan untuk mengiringi ya frase pembuka dalam lagu papatet. Daweng diajar ludeng tadi kan biasanya sebelum masuk lagu papatet selalu ada frase pembuka. Daweng diajar ludeng atau Gusti tanpa tutugan dan sebagainya, itu rumbakannya bisa berubah-ubah ya. Nah, jadi kalau disatukan kelima pola dasar tadi seperti ini bisa untuk mengiringi daweng diajar ludeng. Sekali lagi. Nah, pirigan yang barusan untuk daweng diajar ludeng itu sebetulnya menggunakan 5 pola dasar tabuhan. Yang pertama tadi merean, ini ya. Ini merean, yang kedua ambahan, yang ini. Nah, karena mau disambung dengan golosor, maka ditabuh lagi yang ininya. Setelah ini ya, untuk penyambung, ini nada untuk penyambung. Nah, karena misalkan golosor mau dilanjutkan ke papagaran turun, maka la ini nanti diganti oleh telunjuk kiri. Kan ini. Nah, kenapa harus ini telunjuk? Karena harus disambung dengan nada berikutnya yang ke bawah. Nah, baru ditabuh dengan telunjuk kanan karena telunjuk kiri harus menabuh gong nada la ini. Nah, ini. Sekali lagi. Kita lanjut ke materi berikutnya terkait dengan apa saja pola dasar pasiepan itu atau motif dasar pasiepan. Nah, di samping yang 5 macam tadi, mulai dari merean, ambahan, golosor, dan papagaran turun. Nah, kemudian tadi dilanjut dengan golosor. Ada juga yang disebut dengan belit. Nah, belit ini bisa dimainkan di berbagai nada posisinya, bisa di nada mi awalnya, bisa di nada la awalnya, atau mungkin juga di nada da bisa. Misalnya kalau di nada la, jadi kalau temponya lambat seperti ini kira-kira. Nah, kalau di belit saja tanpa ambahan, itu belit. Nah, ini tempo yang biasa. Gitu. Sekali lagi. Nah, itu belit di nada la. Kalau dimainkan di nada mi, prinsipnya sama. Nada da atau nada ti.
Nah, di samping belit ada juga yang disebut dengan cindek. Nah, cindek itu biasanya dimainkan untuk jatuh pada nada la misalkan. Itu cindek. Itu sebetulnya belit sudah dicampur dengan pola yang diliwatan ya. Kalau cindeknya saja misalkan nah prinsipnya hampir sama. Tapi kalau pakai liliwatan misalkan kemudian ada juga pola santok, misalnya pola santok seperti ini dari nada mi itu santok. Itu bisa juga dilakukan di nada yang lebih tingginya. Nah, pola santok ini biasa digunakan dalam narangtang lagu papatat zaman dulu ya, sebelum berkembang terjadi di sini. Kalau sekarang sering banyak menggunakan narangtangnya di atas. Ini Kemprang Barung. Nah, itu Kemprang Barung. Kalau dulu dari sini santok. Jadi barusan kita mempelajari santok ya, santok dan juga belit. Nah, belit tadi seperti ini, santok bisa dari sini atau nah kemudian diliwatan cindek dulu. Ditambah dengan golosor ya. Nah lalu lagu papatat setelah dawung biasanya diawali dengan pola dasar pasiupan merean di nada la, kan begini. Berjajaran kan biasanya begitu. Nah, jadi pertama untuk mengawali lagu itu merean dulu. Berjajaran tadi. Nah setelah itu baru masuk ke ambahan. Ambahan kan tadi begini. Gitu kan, kalau dari mi gitu kan. Dari la bisa pakai goong atau bisa juga tidak ya. Nah, kalau digabungkan antara merean di nada la, kemudian ambahan, kemudian belit, kira-kira seperti ini. Nah, ini awal pilihan papatat. Nah, sampai situ. Nah, biasanya dari sini dilanjut pada golosor. Nah, satu frase melodi misalkan di bagian pertama Pajajaran Karingaran sampai di sana misalnya ya. Jadi kira-kira begini. Nah, itu. Ulangi.
untuk frase kedua tidak jauh berbeda ya, cuman kasih mereanya dari sini. Nah itu pangrango ya, pangrango geus nyari kolot ini. Baru dipakai santok. Nah itu, jadi bedanya yang baris pertama dengan baris yang kedua, kalau baris yang pertama itu tidak pakai santok ya. Oke, ulangi. Yang kedua, pakai baris. Nah, itu santok. Nah, berikutnya juga prinsipnya sama. Dari merean dulu ya, kemudian setelah merean ambahan baru golosor. Yang ketiga juga kan baris pertama, kedua, ketiga itu prinsipnya hampir sama papatet itu. Kalau yang baris pertama dari merean ini langsung ke ambahan, langsung golosor gitu. Kalau yang kedua ada belit tambahan itu. Baru golosor tapi pakai santok. Nah, baris yang ketiga itu sama juga dari sini. Yang ketiga sama dengan yang pertama tadi. Nah, di sini polanya sama dengan yang pertama tadi, yang daweng. Nah, itu. Seperti itu itunya. Nah, setelah itu dilanjut dengan kembrang barung. Kembrang barung itu ini seperti ini. Bisa juga. Nah, itu sama kembrang barung, tapi prinsipnya adalah membunyikan dua nada kempiung atau nada 2 dan 5 ya, yang merupakan kempiung atau queen kalau dalam musik. Itu kan, itu kembrang barung. Nah, setelah itu ditutup, ada pola tabuhan tutup atau pola pasipan, pola dasar pasif tutup. Gitu. Secara sederhananya begitu. Dalam tempo lambat ini tutup. Sini lagi yang terakhir tambahan. Nah, ini lilewatan. Begitu ya. Tutup. Selesai sebetulnya. Jadi prinsipnya untuk pirigan lagu papatet itu yang penting kita bisa menguasai pola dasar pasipan merean, kemudian pola dasar pasipan ambahan, kemudian golosor ya, belit, santok ya,
kemudian papageran turun ya, kemudian kemprang barung itu cuma begini tadi, kemudian tutup, dan liliwatan juga ada, liliwatan seperti tadi dijatuhkan ke nada la. Itu. Nah, itu liliwatan. Kalau diperlambat gitu. Jadi istilahnya dirigan lagu papatet itu kalau kita sudah menguasai pola dasar yang tadi seperti saya contohkan, ya sebetulnya tinggal menggabung-gabungkan saja, menyusunnya. Tapi sebetulnya dalam konteks perkembangan tabuhan kecapi sampai saat ini, ya pola-pola dasar itu tidak mutlak, ya tidak mutlak dalam arti banyak varian-varian yang sebetulnya seperti belit. Nah sekarang itu belit itu bermacam-macam ya. Kalau tadi saya contohkan belit misalnya begini, itu belit. Nah kalau sekarang ada yang jadi yang saya contohkan tadi itu sebetulnya merupakan basic, tapi dalam konteks perkembangan sekarang itu sudah ada varian-varian yang lebih kompleks lagi. Tapi sebetulnya sebagai tutorial untuk yang boleh dikatakan sebagai pemula ya, pembelajar pemula, saya kira lebih tepat apabila pola dasar pasipan itu yang relatif sederhana ya. Karena kalau kita mengikuti perkembangan tabuhan kecapi indung, pola dasar pasipan itu sudah lebih kompleks lagi. Termasuk juga teknik-teknik permainannya itu sangat berbeda-beda antara satu pemain kecapi indung dengan pemain kecapi indung yang lainnya. Saya kira itu, mudah-mudahan tutorial ini cukup bermanfaat ya, khususnya bagi pemula ya.